Seorang wanita sedang menghitung uang. Awalnya menangis, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Suaminya telah gugur saat bertugas, sehingga ia menerima santunan dalam jumlah besar. Seorang pria yang berdiri di dekatnya melihat semua uang itu. Dengan heran ia bertanya mengapa wanita itu mendapat begitu banyak. Rekannya menjelaskan bahwa jika seseorang tewas dibunuh penjahat, keluarganya akan menerima santunan yang sama besarnya. Tak lama kemudian, putri wali kota diculik. Wali kota segera memerintahkan semua polisi mengepung para penculik. Namun karena para penjahat membawa senjata api, tak seorang pun berani maju. Saat itulah pria tersebut melangkah dengan berani, berjalan langsung ke arah si penculik. Ia berkata agar penjahat itu menembaknya sampai mati. Panik, penculik menembak secara membabi buta, tapi justru mengenai seorang polisi di belakang pria itu. Ketakutan, penculik langsung menyerah. Pria itu kemudian masuk ke dalam gedung untuk menghadapi pemimpin geng. Untuk menambah keberanian, ia menenggak minuman keras. Pemimpin geng itu merasa dihina dan melontarkan berbagai makian. Namun pria itu tidak gentar. Ia bahkan melepas jaketnya, memperlihatkan gambar target di bajunya, lalu dengan tenang menyuruh si pemimpin menembaknya. Pemimpin geng itu semakin gugup hingga menjatuhkan pistolnya. Dengan santai pria itu mengambilkan pistol tersebut dan menyerahkannya kembali. Namun pemimpin geng itu sebenarnya belum pernah membunuh siapapun. Tertekan oleh sikap pria itu, akhirnya ia meminta sedikit alkohol untuk menambah keberanian. Namun bukannya menembak, mereka berdua justru mabuk bersama sampai pemimpin geng itu pingsan, sehingga mudah ditangkap polisi. Pria itu mendapat promosi atas keberaniannya. Namun dalam hati, ia masih belum menyerah pada niatnya untuk mati saat bertugas. Ia sebenarnya mengidap penyakit mematikan dan berharap keluarganya mendapat santunan. Suatu hari ia ditugaskan menangkap seorang pembunuh bayaran wanita. Ia melemparkan sebilah pisau kepadanya, berharap wanita itu akan membunuhnya. Namun, saat dilempar balik, pisau itu justru berputar mengelilinginya dan malah mengenai si pembunuh bayaran sendiri. Lagi-lagi pria itu dipuji dan dipromosikan hingga akhirnya menjadi perwira terbaik di departemen. Beberapa waktu kemudian, ia menemukan para pengedar narkoba di sebuah gudang. Ia memperlihatkan bom yang terikat di tubuhnya, berniat meledakkan diri bersama mereka. Para pengedar panik dan melarikan diri. Salah satunya merampas bom dari tubuh pria itu dan melemparkannya. Namun ledakan tersebut justru membakar narkoba di sekeliling. Asap membuat mereka berhalusinasi, bahkan sampai menari bersama. Untungnya pria itu cepat sadar. Ia menyalakan bom lain dan memasukkannya ke celana salah satu pengedar. Setelah ledakan, ia menemukan lebih banyak bahan peledak di gudang itu. Kali ini, ia menyalakan sumbu untuk berpura-pura mati. Seluruh gudang pun hancur. Kepolisian menggelar pemakaman untuknya, dan istrinya menerima uang santunan. Namun keesokan harinya, pria itu kembali muncul di kantor polisi. Sesaat sebelum menyalakan bom, ia sempat melihat cerutu yang belum habis, jenis yang hanya dihisap oleh kepala polisi. Saat itulah ia sadar bahwa kepala polisi adalah bos sebenarnya di balik jaringan narkoba. Mengingat tetangganya yang menjadi korban narkoba, ia bertekad membongkar identitas asli sang kepala. Ia melilitkan bahan peledak di sekujur tubuhnya dan mengancam kepala polisi agar mengaku. Akhirnya sang kepala tak kuasa menahan tekanan dan mengakui semua kejahatannya. Pria itu pun menjadi pahlawan bagi seluruh kota.